Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Maluku hari ini edisi Sabtu 8 Agustus 2020 bersama saya Anastasia Kakisina. Dan saya Sertuarita, kami berdua akan mengantarkan serangkaian informasi aktual ke hadapan Anda. Berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama saudara, upaya pencarian terhadap Carol Mary, warga Amerika yang hilang di perairan negeri Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, masih terus dilakukan tim SAR gabungan. Hingga hari kedua pencarian korban, Carol Mary masih nihil. Hari kedua pencarian Mary Carol, warga Amerika yang hilang saat menyelam di perairan negeri Amahusu masih terus dilakukan tim SAR gabungan. Sebanyak 20 penyelam dikerahkan untuk mencari Carol Mary. Penyelaman dilakukan dalam 2 sesi, yakni pukul 10.30 waktu Indonesia Timur dan sesi kedua pukul 14.20 waktu Indonesia Timur. Kepala Basarnas Ambon Junaidi mengatakan hingga berakhirnya penyelaman pertama dan kedua belum menemukan korban. Ya, untuk hari ini adalah hari kedua pencarian korban salah seorang warga negara asing, warga negara Amerika atas nama Carol Mary. Kami lanjutkan pencarian hari ini dan memperluas pencarian hingga 200 meter dari LKK. Hari ini kami mempergunakan peralatan KN SAR Barata di dalam pelaksanaan pencarian untuk di atas permukaan dan melibatkan 20 penyelam, diantaranya dari TNI, kemudian Polri, organisasi penyelam di masyarakat Maluku dan masyarakat sekitar LKK. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan di hari kedua dipantau langsung oleh Sekretaris Kota Ambon AG Latuheru, Komandan Kodim 1504 Letkol Infantri Domingus C. Aso Mokil, serta Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 9 Ambon Letkol Marinir Syahrial Asnadi. Korban Carol Mary warga Amerika bersama rekannya Kevin Skutpol sejak awal Maret 2020 telah berada di Teluk Ambon dengan menggunakan kapal layar Agua Bago. Pada Jumat kemarin sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur, Kevin lebih dulu menyelam dan disusul Mary Carol. Namun menyusulnya Mary tanpa sepengetahuan Kevin. Usai menyelam, Kevin tidak menemukan Mary di atas kapal beserta perlengkapan menyelam. Minggu Snoya melaporkan. Saudara, nasib Dartus Dirie Nune, warga desa Loro Embun, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, hingga malam ini belum diketahui. Dartus dikabarkan hilang di perairan desa Loro Embun Jumat malam. Tim SAR masih melakukan operasi pencarian terhadap korban. Tim SAR Pos Somlaki dikerahkan hari ini untuk melakukan pencarian terhadap Dartus Dirie Nune, korban hilang di laut saat memanah ikan pada Jumat pagi pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Kepala Basarnas Ambon Junaidi mengatakan berdasarkan laporan yang diterima dari Kasat Pol Air Somlaki pada Jumat sore pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, Dartus Dirie Nune, warga desa Loro Embun, diduga tenggelam saat memanah ikan di pesisir pantai desa setempat. Hingga saat ini, warga setempat dan keluarga telah melakukan pencarian di lokasi kejadian dengan hasil nihil. Demikian juga dengan tim SAR yang tiba di lokasi dan melanjutkan pencarian hingga malam hari. Namun hasilnya juga nihil. Kami terima laporan dari salah seorang warga di desa Loro Embun bahwa salah satu warganya memanah ikan dan hingga sore tadi belum kembali. Dilaporkan pada pukul 17.30 waktu Indonesia Timur dan anggota berangkat ke wilayah atau di LKK yang dimaksud pada pukul 17.51. Ketika anggota tiba di sana, langsung melakukan pencarian dan bersama-sama dengan potensi SAR yang ada di sana. Semoga hari ini, malam ini bisa kita temukan korban tersebut. Namun sesuai dengan perencanaan operasi bahwa ketika malam hari kami harus tutup dulu sementara dan akan kami lanjutkan pencarian hingga besok pada pukul 07.00. Hingga berita ini dimuat, pencarian terhadap Dartus Dirie Nune, warga desa Loro Embun, masih terus dilakukan tim SAR gabungan. Minggu Snoya melaporkan.
Beralih ke informasi lain, mencegah transmisi COVID-19 di perkantoran pemerintah Kota Ambon, sejumlah aparatur sipil negara pada OPD pelayanan publik akan mengikuti tes swab PCR. Swab PCR ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus pekan depan. Maraknya penyebaran COVID-19 akhir-akhir ini ditemukan pada klaster perkantoran. Untuk mencegah muncul klaster perkantoran di lingkup pemerintah Kota Ambon, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Ambon akan melakukan swab PCR bagi sejumlah ASN. Swab PCR ini akan diprioritaskan bagi ASN pada organisasi perangkat daerah OPD yang berhubungan dengan pelayanan publik. Sekretaris Kota Ambon Age Latuheru mengaku ASN yang akan mengikuti swab PCR yaitu pada Dinas Kebersihan, Damkar, Pol PP, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman, Dinas Perhubungan, Bagian Umum dan Perlengkapan, Dinas Pendapatan, BPBD dan Dinas Dukcapil. Tes swab PCR ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus pekan depan. Hal ini disampaikan Sekretaris Kota Ambon Age Latuheru dalam keterangan pers gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang berlangsung kemarin di Balai Kota Ambon. Menurutnya, selain ASN, Dinas Kesehatan juga rutin melakukan swab PCR bagi tenaga kesehatan. Hal ini sudah menjadi program dinas yang diperuntukkan bagi tenaga tersebut. Tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif itu bukan karena mereka sakit, tapi karena ini program dari Dinas Kesehatan untuk mencari mencari karena kita harus memenuhi standar 1.000 per 1/1000 kali jumlah penduduk per minggu. Nah, karena itu kita mulai dari nakes, tenaga kesehatan. Iya, mereka semua yang terkonfirmasi positif ini rata-rata itu memang tanpa gejala. Ya, tadi misalnya ada di Puskesmas Air Besar, Kerangpanjang, kemudian ada di Latiri, ya, ada beberapa tempat. Jadi itu hanya program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Nah, karena program ini juga dia akan terus kita jalani terus, khusus di OPD-OPD yang pegawainya melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan publik. Yang kita mesti lakukan segera ini adalah kita punya tenaga kebersihan. Tenaga kebersihan kurang lebih 700 ya Ibu Kadis ya. Kurang lebih 700, kita tidak lagi rapid, kita langsung swab. Ya, kalau kita ketahuan persis cepat, nah, penanganan juga cepat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupesi, menyebutkan saat ini pihaknya telah melakukan tracking terhadap 40 lebih tenaga kesehatan. Menurut Pelupesi, jika informasi kasus positif diterima dari lab, pihaknya merespon dengan melakukan tracking atau penelusuran kontak pasien pada esok harinya. Itu ada beberapa OPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik akan dilakukan swab, bukan rapid. Kita langsung lakukan swab, sehingga tahu hasilnya cepat karena yang menentukan diagnosa adalah dengan melakukan swab. Sehingga kita bisa tahu cepat kalau misalnya mereka positif, kemudian di tracking. Dan ini dalam rangka untuk memutus mata rantai penularan dengan pasien orang yang datang berhubungan dengan OPD-OPD yang melayani pelayanan publik. Menurut Pelupesi, tes swab rutin dilakukan bagi tenaga kesehatan. Pasalnya mereka berhubungan langsung dengan pasien di rumah sakit maupun masyarakat di puskesmas.